Shalom saudara, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saat pagi hari ini kita datang ke tempat ini karena kita rindu akan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mari saudara kekasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Biarlah segala puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Allah saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan memberikan persembahan pujian, penyembahan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang kekasih. Kita rindu Tuhan ada di tempat ini. Dan kalau kita sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita mau bersyukur lebih lagi. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala anugerah dan kemurahan yang besar yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Oh terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
namamu yang termanis, sebab namamu yang terindah. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Glory, haleluya. Terpujilah namamu. Oh haleluya, ajaib sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Maha mulia, besar kekuasaan-Mu, Allah yang duduk di tahta. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya Mu-Mu yang hidupku sekarang. Ku karena muji-Mu. Lebih terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih, hanya Mu-Mu yang hidupku sekarang. Ku karena muji-Mu. Saudara siap saat ini untuk meninggikan nama Tuhan? Saudara siap bernyanyi bagi Tuhan? Amin. Mari kita besarkan nama Tuhan. Oh haleluya. Sobat-sobat muliakan nama Tuhan. Angkat suaramu ya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia.
dosa. Amin. Jiwa kita ditebus oleh darah Yesus. Darah yang luar biasa, darah yang tidak ada bandingannya. Masih mau bersorak-sorak? Amin. Ayo, saudara boleh gerak kiri kanan saudara. Bersorak-sorak sebab Dialah penebus kita satu-satunya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Oh, haleluya. Sukacita kita tidak akan berkurang ya saudara. Sebab kebaikan Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Muliakan terus nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sorak-sorak, muliakan namanya. Dia melayani kita. Bersebulan
dosa kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih. Puji nama Tuhan. Hari lepas hari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bahkan Dia bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam segala aktivitas kita Tuhan memberkati. Dan kini tiba waktunya bagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari lepas hari Tuhan begitu setia dalam hidup kami. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kaki kami. Bahkan Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini sebagian berkat yang kami terima daripadamu, kan kami persembahkan kepada Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, baik persembahan persepuluhan, atau persembahan yang lain-lain, kami serahkan dengan penuh sukacita, dengan tulus hati dan penuh ucapan syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kami diberi karunia untuk menikmati berkat Tuhan 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada orang-orang yang mengelola keuangan ini roh takut akan Tuhan, sehingga lewat tangan-tangan mereka pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Kita akan pujian, oh Tuhan, aku cinta padamu. Milikku sepenuhnya darimu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, aku cinta padamu, milikku seluruhnya darimu. Terimalah persembahanku ini, ku serahkan semuanya Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah setiap saat di dalam aku. Haleluya. Kita akan pujian sekali lagi. Oh Tuhan, aku cinta. Oh Tuhan, aku cinta padamu, milikku seluruhnya darimu. Terimalah persembahanku ini, ku serahkan semuanya Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah setiap saat di dalam aku, setiap saat di dalam aku, setiap saat di dalam aku. Tuhan memberkati setiap persembahan kita semua pada pagi hari. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih, jikalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, buat kita secara pribadi rasanya terlalu besar pengorbanan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan yang sudah kita terima daripada Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita melihat sendiri, kita merasakan sendiri kebaikan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Oh Tuhan, telah kulihat bukti
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Itulah kerinduan kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besarnya kasih Bapa, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan darah Yesus yang tercurah bagi kita terlalu mahal harganya. Sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita patut menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib. Mari saudara yang terkasih, saya mohon kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau mau menderita ya Tuhan, gantikanku, gantikanku dengan darah-Mu. Terima kasih Yesus, selamatkanku ya Tuhan, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar Yesus kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia dengan sepenuh hati. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi lebih sungguh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah menebus, menebus hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu ajaib Yesus, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Dan tidak ada Allah lain yang bisa seperti Engkau Yesus, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami, dan yang begitu peduli akan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Doa untuk firman dan firman Tuhan saya serahkan.
Kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan apapun juga, selain mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadikan hidup kami semakin indah di tangan Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, saya berharap saudara semuanya dalam keadaan baik. Ya, doa dari Taman Getsemani. Jika Tuhan tidak memenangkan pertarungan di Taman Getsemani, maka sia-sialah semua apa yang dia kerjakan sebelum dan bahkan mungkin setelah Tuhan mati. Ya, sia-sia semua. Maka pertarungan yang paling besar itu ada di Taman Getsemani. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 30. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Berusaha tolong baca Matius 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26 ayat 36 sampai 38 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Oke, saudaraku, sebuah peristiwa yang kelihatannya sangat sepele, ya. Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani, kemudian ketika murid yang mengiringi Yesus disuruh berhenti. "Kamu tinggal di sini, aku akan masuk lebih dalam lagi." Sementara Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Kita semua tahu ceritanya. Ya, kita semua tahu. Ada satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus saat dia ada di Taman Getsemani waktu berdoa. "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, di sini saudara, dalam keterangan-keterangan yang lain dalam buku-buku yang dicatat atau ditulis oleh para ahli Alkitab, kalimat ini menggambarkan satu depresi yang begitu berat buat Yesus. Hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Kenapa Tuhan bisa berkata seperti itu? Bukankah Dia Tuhan yang sanggup mengusir segala kesusahan, kesedihan? Bukankah Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati? Tapi kali ini Dia berkata, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Di tempat itulah semua dosa manusia mau dibebankan kepada Tuhan Yesus. Kalau diteruskan kata-kata ini, saudaraku, kata kesedihan kalau diteruskan lebih dalam lagi, maka itu akan membuat Yesus menangis terseduh-seduh. Cuman ini gak dilanjutkan. Dan dalam Alkitab hanya ada 3 kali Tuhan Yesus menangis. Hanya ada 3 kali Tuhan Yesus menangis dalam Alkitab sepanjang umur Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama ketika Dia lahir sebagai bayi, Dia menangis. Sebab kalau Dia nggak menangis waktu lahir, Dia bisu. Ya, sudah tahu ibu-ibu yang punya anak, ketika bayi lahir
maka ditepuk-tepukkan pantatnya. Kalau diam terus, nggak keluar suara, masalah itu. Bisa-bisa nggak bicara selamanya. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, maka dia menangis. Normal. Yang kedua, ketika Lazarus mati. Lazarus itu saudara Maria dan Marta. Ketika Lazarus mati, Tuhan begitu sedih. Dan bahkan dia menangis atas kematian Lazarus. Sekalipun Lazarus dibangkitkan dari kematian, tapi dia begitu sedih, dia begitu kehilangan, sampai dia menangis. Yang ketiga, dia menangisi Yerusalem. Ketika dia masuk ke kota Yerusalem, semua penduduk bersorak-sorai menyambut. Tapi Yesus tahu persis ini kota pembantaian para nabi. Sejak Musa, setelah itu maka para nabi diutus Tuhan untuk mengabarkan kabar pertobatan. Tapi di Yerusalem, nabi-nabi itu dibunuh, dilempari batu satu demi satu. Yerusalem itu tempat pembantaian para nabi. Dan ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, semua penduduk kota mengeluhkan Tuhan Yesus dengan melambai-lambaikan pohon palem. Tapi Tuhan tahu dia masuk ke Yerusalem untuk mati di dalamnya. Itulah sebabnya dia menangis betul. Kota kudus, kota Tuhan, kota Allah. Tapi tempat pembantaian para nabi. Yesus menangis bahwa kota ini akan hancur lebur akibat tindakan membantai para nabi. Dan betul saudaraku, setelah peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem 40 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan dan tidak ada batu atau bata pun yang tersisa oleh Jenderal Titus. Rata dengan tanah kota Yerusalem. Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus ketika dia masuk ke kota Yerusalem? Dia tangis, dia menangis karena kota ini kota yang akan dihancurkan karena kesalahannya sendiri. Itulah ketiga kalinya Tuhan Yesus menangis. Dan kali ini di Taman Getsemani, Tuhan Yesus begitu sedih. Karena dia tahu bagaimana caranya dia akan mati. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau cara dia mati tidak seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, dia bukan juru selamat. Betul, saudara? Kalau dia mati tidak seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, dia bukan juru selamat. Maka apa yang ditulis dalam Alkitab atas kematian Tuhan ini? Saya akan berikan pelan-pelan saudara. Yang pertama, Yesus harus ditarik jenggotnya. Yesaya 50 ayat 6. Ini sudah dirinci kematiannya, dan itulah yang dibayangkan Tuhan di Taman Getsemani. Dia akan ditarik jenggotnya. Dalam Yesaya 50 ayat 6 sudah ditulis betul. Lalu ia harus dicambuk hingga menyebabkan bilur-bilur. Yesaya 53 ayat 5. Ia harus mati di antara dua penjahat di kayu salib. Yesaya 53 ayat 12. Mereka harus memangku kedua tangan dan kakinya. Mazmur 22 ayat 16. Bahkan seruannya dari atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat 1. Hujatan dari para imam, para kepala imam, dan orang-orang ketika ia di atas kayu salib telah digenapi persis seperti yang telah dinubuatkan sebelumnya. Para imam menghujat. Para prajurit membuat udi atas pakaiannya. Semua ada
ada di sini. Ia dibawa ke seperti domba dalam pembantaian, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes. Ia dipukul tapi enggak mengeluh. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka gambaran kematiannya diberitahukan Allah Bapa kepada Tuhan. Sehingga dia begitu sedih dan hatinya seperti mau mati rasanya. Kalau gambaran kematiannya indah, seperti paman saya pas khotbah, udah Tuhan panggil saya, oh enak, nggak melalui sakit nyakit, nggak melalui kesusahan, nggak melalui penderitaan, enak. Ketika saudara sedang berdoa, Tuhan panggil, luar biasa. Ketika saudara memuji Tuhan, Tuhan panggil, luar biasa. Lah ini Tuhan Yesus diberi gambaran yang jelas. Jenggotnya akan ditarik, dia akan diseret-seret, dia akan dipukul, dia akan mati, disalib di antara dua penjahat. Bahkan dia diajak oleh para imam, dia menjadi guyonan para prajurit. Semua ada di bayangan Tuhan Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani. Kalau saja kematiannya tidak seperti apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, maka sekali lagi tadi saya katakan dia bukan juru selamat. Kalau dia menghindar dari kematian yang sudah digambarkan seperti apa yang dalam Alkitab, dia bukan Mesias. Maka apa yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, yang sudah ditulis dalam Alkitab, dia bersedia dengan sepenuh hati dan kerelaan untuk mati persis seperti apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dan memang betul dialah juru selamat manusia yang berdosa. Juru selamat saya dan juru selamat saudara. Si Tuhan, untung saja Tuhan sanggup dan bersedia mati seperti apa yang tercatat dalam Alkitab. Bisa saja dia menghindar, bisa saja dia luput dari apa yang tertulis dalam Alkitab, bisa saja. Sebab kuasa ada di tangan dia. Tapi andai kata dia mau lepas dari kematian yang seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara dan saya yang gak selamat. Dari mana juru selamat itu? Yang lahir, hidup, dan mati di atas kayu salib? Enggak ada. Karena dia tidak menuju ke Golgota. Kalau dia mau mengingkari jalan kematiannya, tapi dia dengan setia menjalani apa yang sudah Bapa taruh dalam hidup. Saudaraku, kalau saya berdoa, saya membayangkan ini, bagaimana Tuhan Yesus mau mati buat saya dan buat saudara. Maka sejak di Taman Getsemani itu pula sebetulnya dosa manusia ditaruh di pundak Yesus. Dan dia harus memikul itu dari Taman Getsemani. Dan setelah itu kan dia ditangkap. Habis dia berdoa, dia ditangkap. Enggak ada kesempatan untuk dia beristirahat dulu. Enggak ada kesempatan dia tuh ambil nafas dulu. Enggak ada. Dia langsung ditangkap, diseret dari Pilatus ke Herodes, ke Pilatus lagi, sampai dibuat pilihan Barabas atau dia yang aku keluarkan, yang aku lepas. Tetap jatuhnya kepada Tuhan Yesus yang disalib. Enggak ada waktu untuk dia pamitan kepada orang tuanya. Enggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk dia menyapa sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, nggak ada waktu. Habis berdoa ditangkap, langsung diseret. Hampir 12 jam dia terkatung-katung sampai dia disalib. Jam 3 sore dia mati. Kematiannya memberikan berkat buat saudara dan saya. Kematiannya membuka pintu untuk saudara dan saya langsung datang kepada Tuhan. Gak usah lewat perantara lagi. Saudara punya hal yang sama dengan saya.
Saudara tidak harus melalui orang lain untuk datang pada Tuhan. Dibuka seluas-luasnya akses saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Karena tabir yang menutup itu sudah terbuka lewat kematian Tuhan di atas kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, siapa yang paling dekat dengan saudara, itulah yang paling cepat menolong saudara. Kalau Tuhan Yesus dekat dengan saudara, Dia yang paling cepat menolong saudara. Dia nggak tahu waktu kapan saudara berteriak, Dia akan segera bertindak. Kalau saudara menghubungi dokter jaga, belum tentu ketemu. Paling ketemu perawat atau resepsionis saja, bukan? Tapi kalau saudara datang pada Tuhan, langsung Dia akan dengar dan Dia akan respon. Si Tuhan, saudaraku, karena Dia mati menjalani seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, lengkap persis, maka sekarang kita bebas dari tuntutan dosa. Jangan mau dituduh terus dengan dosa. Kita semua tidak pernah berbuat salah, bukan? Semua kita pernah berbuat salah. Tapi darah Yesus sudah menghapus kesalahan saudara dan saya. Sehingga kita punya masa depan yang pasti lebih baik. Masa depan kita pasti lebih baik. Asal saudara tetap setia. Sampai Tuhan panggil saudara dan saya kembali ke rumah Tuhan. Masa depan kita baik. Dan asal saudara dan saya setia, itu saja. Memang kita di dunia bisa susah, saudara. Betul. Kita di dunia hidup juga bisa sulit, betul. Sekalipun Tuhan berjanji, Tuhan akan cukupi kebutuhan kita, tapi ada banyak hal kita harus nangis dulu, kan? Ada banyak hal kita harus berlutut dulu. Ya, tapi asal saudara dan setia dengan sungguh-sungguh, sampai Tuhan panggil saudara dan saya, masa depan kita baik. Ya. Tapi sebelum waktu itu tiba, mari kita tetap berjuang selama kita masih hidup. Kesulitan, kesukaran, pergumulan di dunia ini, ya biasa, memang itu yang harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Dan Tuhan sudah taruh kekuatan dalam hidup saudara masing-masing. Sudah ditaruh kekuatan Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya masing-masing. Maka pemikiran saya, asal kita ada di jalurnya Tuhan, pasti kita menang dalam setiap pergumulan. Pasti. Terus sekali lagi, kematian yang memberikan kita harapan bahwa ke depan kita pasti lebih baik. Bukan saja hidup secara fisik, tapi secara rohani pun. Hati yang bersuka cita dan sejahtera itu Tuhan berikan pada saudara dan saya di tengah kesulitan yang pasti ada di muka bumi ini. Semua menghadapi sama, kita juga menghadapi, tapi bedanya Tuhan tanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat kita tenang. Oke, kiranya pagi hari ini kita kembali mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu benar-benar luar biasa pada kita. Bisa saja dia lolos dari kematian yang sudah dicatat dalam Alkitab, bisa. Tapi dia nggak mau ambil jalan itu. Dia mau ambil jalan setiap apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dia akan jalani seutuh-utuhnya. Dan dia sudah lakukan. Maka kita tinggal menikmati hasilnya saja. Tuhan berkati kita, tetap setia, tetap semangat. Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bahwa dari Taman Getsemani itu pula kemenangan Tuhan sudah raih. Sehingga Tuhan tidak menghindar dari cara-cara kematian yang dia lihat. Dia tetap setia menjalaninya. Sekalipun pahit, sekalipun membuat hatinya sedih dan gentar seperti mau mati rasanya.
Tetapi dia tidak lari dari Taman Getsemani. Dia tidak menghindar dari Taman Getsemani. Dan dia tidak menghindar dari jalan salib itu. Sekarang kemenangan itu sudah ada buat saudara dan saya. Dan mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Kita dan perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati kita supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita semua. Pak Uris, Pak Kaleb, silakan maju ke depan. Perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan sendiri untuk kita lakukan terus menerus turun temurun. Karena dengan kita melakukan perjamuan kudus ini, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka kita diingatkan kembali bahwa dia memang sudah mati, tapi dia juga bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, supaya kuasa perjamuan kudus pada pagi hari ini menyatu dalam kehidupan kami. Berkati pelayan perjamuan, sucikan dan kuduskan supaya menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Berdiri bersama-sama karena salib Tuhan kita menang, karena salib Tuhan kita hidup. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan rasa syukur. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku.
Mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Itu mujizat terbesar. Dan kita sudah mengalaminya. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita angkat roti di atas kepala kita. Mendengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kau memakannya, biarlah kau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Seperti aku dengan Bapa satu adanya. Kau harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu. Jemaat yang kekasih, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat anggur yang ada dalam tawaran di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan mengambil cawan dan menuangkan ke anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian bagimu semuanya. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku sempurna bagi dirimu semua. Jemaat yang kekasih, bukankah anggur yang ada dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa tubuh dan darah menyembuhkan yang sedang sakit bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, memulihkan, mengangkat kembali, dan memberikan keberanian buat kami untuk menatap Tuhan dan memanggil Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang Bu Ana ya. Jangan lupa setahun datang Ibu ya. Selamat datang semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa, dan saya minta Budi maju ke depan karena hari ini ya, kemarin dia ulang tahun ya. Kita serahkan dia dalam tangan Tuhan. Mari kita berdiri semuanya saudara. Arahkan tangan saudara ke saudara Budi. Kiranya Tuhan membela dia. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidup. Amin. Dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Engkau yang tetap bisa memelihara dia. Engkau yang memegang hidupnya. Dan biar Engkau menjadi penolong dalam hidup. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dalam segala keterbatasannya. Kemarin dia berulang tahun, Tuhan sudah tambahkan umur 1 tahun lagi buatnya. Sekarang kami semuanya berdoa buat dia. Kiranya tahun ini dia tetap semakin sehat dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Tuhan menjadi Bapa dalam hidupnya.
Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam hidupnya. Tuhan sanggup memelihara dia dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya berdoa buat saudara penting. Amin. Sekarang kami mau kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami berdoa terlebih dahulu. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Ajar kami untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan di jalan Tuhan. Dan selama Tuhan bersama-sama dengan kami tidak takut karena Tuhan yang mengatur semua. Sekarang kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, pulanglah dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita semuanya, memelihara dan melindungi kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan berkati. Silakan berdoa berwaktu teduh sebelum saudara meninggalkan tempat ini. Hanya dekat kepada